Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Murti Rahman. Saya mahasiswa kedua sekolah angkatan 2015A. Di sini saya akan menyampaikan presentasi terkait artikel skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas 5 SDN Negeri 1. Dalam pengerjaan skripsi dan artikel ini saya dibimbing oleh dua dosen yang pertama Ibu Dian Kuswati dan yang kedua Bapak Arifin. Baik, langsung saja kita lanjut ke bab 1 saya. Dalam bab 1 saya ini latar belakang dari penelitian saya ini yaitu mengenai pendidikan. Pendidikan ini sangat mempengaruhi sekali terhadap kemajuan suatu bangsa. Nah, dalam pendidikan ini juga mengikuti perkembangan zaman yang mana pada saat ini pendidikan yang sedang diterapkan yaitu terkait dengan kurikulum 2013 atau K13. Di dalam K13 ini terdapat landasan pemikiran pembelajaran abad 21 atau mungkin yang sering kita dengar dengan versi. Ya. Dalam versi ini yang akan saya angkat adalah critical thinking atau berpikir kritis. Yang mana berpikir kritis ini merupakan berpikir analitis, berpikir secara kompleks dan metafisik. Kemudian di sini untuk mencapai kemampuan berpikir kritis, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, adakah pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 5 di SDN Negeri 1 Surabaya? Dan yang kedua, bagaimana aktivitas peserta didik yang diajar menggunakan model discovery learning di SDN Negeri 1 Surabaya? Baik, untuk bab 2 saya dapat dilihat di kerangka konseptual di samping. Dalam kerangka konseptual saya yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 5 di SDN Negeri 1 Surabaya. Saya membaginya menjadi dua kelas, yaitu yang pertama kelas eksperimen, yang kedua kelas kontrol. Yang mana kelas eksperimen ini saya ajar menggunakan model pembelajaran discovery learning, sedangkan kelas kontrol saya ajar tanpa menggunakan model pembelajaran. Yang dimana materi yang saya sampaikan untuk dua kelas ini sama, yaitu terkait dengan IPA tentang gangguan pencernaan pada sistem pencernaan manusia. Kemudian di sini jelas yang saya lihat adalah kemampuan berpikir kritisnya atau critical thinking. Hipotesis saya adalah terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 5 di SDN Negeri 1 Surabaya. Nah, dalam bab 3 saya atau metode penelitian, di sini saya menggunakan penelitian kuantitatif yang bentuknya kuasi eksperimental design. Berikut juga ada gambarnya, yaitu R1XO1, R2O2. X merupakan pemberian treatment atau model pembelajaran discovery learning, yang dimana populasi yang saya gunakan adalah seluruh siswa atau peserta didik kelas 5 di SDN Negeri 1 Surabaya. Sedangkan untuk sampel saya yaitu dua kelas 5A dan 5B yang masing-masing berjumlah 28 peserta didik. Untuk teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan dua, yaitu tes dan observasi. Tes sudah jelas untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis, dan observasi untuk melihat aktivitas peserta didik yang diajar menggunakan metode discovery learning. Untuk instrumen penelitian saya juga ada dua. Yang pertama yaitu lembar tes. Tes ini merupakan tes uraian untuk menguji kemampuan berpikir kritis peserta didik saya.
yang saya ambil dari taksonomi Bloom C4 dan C5, menganalisis dan mengevaluasi. Kemudian untuk lembar observasi ini nanti akan diisi oleh 2 orang observer yang mana terdapat sintak dari model pembelajaran discovery learning akan dilihat bahwasanya apakah pendidik atau guru menyampaikan seluruh langkah-langkah model discovery learning atau ada yang terlewat. Kemudian untuk teknik analisis pada saya, yang pertama untuk menganalisis tes saya menggunakan statistik, kemudian untuk observasi saya menggunakan presentasi deskriptif. Oke, sekarang kita masuk ke bab saya, yaitu terkait dengan hasil dan pembahasan. Dapat dilihat dari gambar penentuan kurva daerah penolakan, yaitu dari kurva tersebut daerah penolakan dengan menggunakan rumus UJT diperoleh nilai sebesar 9,78, lebih besar dari T-tabel sebesar 2,30. Maka dapat dilihat dari kriteria pengujian karena T hitung lebih besar daripada T-tabel atau 9,78 lebih besar dari 2,30, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan pengaruh hasil berpikir kritis muatan pembelajaran IPA antara peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan yang tidak menggunakan model pembelajaran discovery learning. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran discovery learning ini berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 5 SD. Kemudian untuk observasi, yaitu untuk menjawab rumusan masalah saya yang kedua, maka saya melakukan observasi dari hasil perhitungan pada lembar observasi yang telah saya analisis menggunakan rumus dari Purwanto berdasarkan hasil pengamatan pada aktivitas peserta didik menunjukkan persentase sebesar 86,8% dari 10 kriteria yang merupakan kriteria sangat tinggi. Oke. Sekarang pembahasan terkait pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Surabaya. Dapat disimpulkan bahwa penerapan model discovery learning dapat membuat siswa berpikir kritis dengan melakukan seluruh aktivitas sesuai langkah-langkah atau sintak yang ditetapkan oleh proses pembelajaran model discovery learning. Kemudian untuk aktivitas peserta didik kelas 5 yang diajar menggunakan model pembelajaran discovery learning di SD Negeri Surabaya, peserta didik ini aktif dan sangat antusias saat mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning dibandingkan peserta didik yang diajar tanpa model pembelajaran. Oke, masuk ke bab 5, yaitu simpulan dan saran. Yang mana simpulan berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan bahwa ada pengaruh pembelajaran model discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 5 di SDN Negeri 1 Surabaya, serta aktivitas peserta didik di SDN Negeri 1 Surabaya dikategorikan sangat baik dengan persentase 86,8%. Nah, saran yang dapat saya sampaikan terbagi menjadi 4. Yang pertama, bagi pendidik perlu diperhatikan lagi ketika menerapkan langkah-langkah atau sintak dari model pembelajaran discovery learning dengan lebih baik lagi. Hasil yang dicapai tentunya lebih maksimal. Kemudian yang kedua, bagi peserta didik perlu fokus yang lebih untuk beberapa peserta didik saat diajarkan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Yang ketiga, bagi sekolah, bahwasanya model discovery learning ini dapat menjadi tolak ukur dalam referensi pembelajaran, terutama terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kemudian bagi penelitian lain, penelitian serupa dapat dijalankan tentunya dengan diinovasi lebih baik lagi. Penelitian saya ini hanya berfokus untuk melihat kemampuan berpikir kritis dengan model discovery learning pada materi gangguan pencernaan pada manusia. Tidak menutup kemungkinan jika digunakan untuk melihat kemampuan yang lain pada manusia. Baiklah, itu tadi telah saya paparkan terkait dengan artikel skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.
konseptual ya